ditinggalkan oleh Coach V, itu TNC sampai hari ini belum memenangkan satu game pun di MPL Filipina. Satu game. Wow. Iya, serius. Se-impact itu. Oh, saya tahu, Pak. Stiker saya soalnya TNC, SG kayak gitu. Gue kira dia stiker itu gara-gara gue, ada SG-nya. Gue pikir dia tidak. Saya tahu Pak. Saya dikontrak gitu. Enggak dong, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Jadi ke PH. Iya, makanya jauh banget, Pak. Karena gini, takutnya yang mungkin kita, ini kan teman-teman mungkin nggak mengikuti juga yang di sebelah ya kan. Bagaimana kita walaupun mungkin sering banget bertemu di Grand Final atau di match-match besar, tapi balik lagi kita kan masih dalam satu naungan Southeast Asia. Betul. Jadi bisa dibilang ya masih berteman juga antar negaranya dan tentunya kita menjunjung tinggi perdamaian. Menjunjung tinggi perdamaian. Betul. Respect. Dalam satu atap walaupun kita berbeda region ya. Benar. Berbeda region nggak apa-apa, berbeda-beda juga nggak apa-apa. Plus untuk sekarang kalau salah gue adalah kita juga mesti pinter-pinter Pak. Kenapa? Kita juga mesti tahu perbedaan. Mana yang emang ada perasaan ataupun yang cuma penasaran. Nah itu dia, karena terkadang walaupun berbeda, perbedaan itu kalau misalkan dipenuhi dengan toleransi, kita nantinya bisa menemukan keindahan di dalam perbedaan. Sebenarnya berbeda itu yang bakal menyatukan kita lebih dalam lagi. Cuma kalau berbeda keyakinan, kalau aku yakin kamu sayang aku tapi nyatanya enggak, itu semua bakal sia-sia. Gimana tadi kan saya udah mancing. KB siap, teman saya tadi masih mikir Pak, Iya, atas tapi mata. tiba-tiba dengan kursi secret lab-nya dia, betul yang tadi dia lagi relax, lagi santai, langsung tegak duduknya. Masalahnya Pak, Bapak tahu kan bagaimana track record saya? Benar. Dulu saya tidak menggunakan secret lab, saya sering duduk menggunakan apa di pinggang? Oh iya. Koyo. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan ya itu, the secret lab. Buat secret lab tau nggak? Sangat dibutuhkan buat orang-orang yang sendiri. Kenapa? Gak ada yang meluk, gak ada tempat bersandar, cuma secret lab yang terima kapan aja. Benar. Itu menerima di keadaan apapun yang lebih depan. Tapi buat Yes. sekarang nih, kembali lagi kita akan melihat bagaimana Coach Acil yang akan meracik bagaimana bumbu juga bagi Lemon dan kawan-kawan. Tentunya sambil berkomunikasi dengan menggunakan JBL Quantum. Karena tentunya ini akan memberikan informasi dari relung hati yang paling dalam, Pak Bolo. Waduh. Cuman kalau kita lihat dari pipe-nya Ratu juga sekarang enak banget ya ketawa. Ya, mereka ini kayak gini ya, enjoy. Semakin enjoy mereka. Tuh, Vin aja senyum, ya kan relax. Udah semakin. Nih untuk Vin sendiri kita udah tahu ya bagaimana trofi-trofi yang udah dia dapatkan, bagaimana rekan yang udah dia jalanin 3 kali menjadi juara dengan Arakyoshi, menjadi final MVP di MPL ID season yang kelima, first team romer MPL ID season yang ke-8. Bahkan jangan lupakan Bigetron Alpha yang pada saat itu juga salah satu membernya adalah Vin waktu MPL season yang ketiga, itu memulangkan RRQ Hoshi dulu. Itu Vin, makanya Vin pas tiba-tiba di RRQ Hoshi season yang keempat, langsung tiba-tiba season yang kelima, Tsunami Trophy. Langsung Tsunami Trophy. Oke. 1 menit lagi kita menuju ke benefit di game yang kedua, akan berakhir seperti apa? 2-0 atau 1 sama itu nanti akan kita lihat. Tapi ini orang benar-benar nih R7. Katanya gimana ya? Apalagi dengan bagaimana cara survivability. Oke, explainer itu bukan damage dealer yang begitu tinggi. Bukan orang yang harus melakukan eksekusi, bukan. Tapi tugasnya adalah menjadi umpan. Umpan, Bang. Bisa dibilang dia akan menerima damage dengan banyak dan tetap bertahan hidup. Tapi cara bertahan hidupnya R7 ini benar-benar berada dalam level yang sangat amat tinggi, Pak Bolo. Oke, tapi ini lihat ada komen rek untuk Lemon. Bagusnya Lemon nggak pelit, ngerti dia tukar ulti sama turret lebih cuan dan menguntungkan. Jadi trigger di situ butuh, tapi juga decision makingnya harus dijalankan. Contohnya kayak gini, kemarin pas dia menggunakan Eve itu selalu deh dia membuka ultimate ketika di depan dari area base. Jadi dia tukar ultimate dengan base turret yang sempat kita bahas berkali-kali bahwa turret ini bukan tumbuhan. Dia bukan rumput yang bisa tumbuh lagi. Yes, sama. Jadi mau nggak mau hancurkan dan pulang. Hancurkan dan Turret itu mirip perasaan. Hey! Kenapa? Karena dia kalau udah hancur nggak bisa tumbuh lagi. Ini Pak, masalahnya banyak orang jatuh cinta bukan karena hati ataupun raga, tapi karena emang udah banyak aja waktu yang dilaluin bersama. Loh Pak, jangankan kayak begitu. Terkadang orang yang udah pergi aja Pak, itu bakal susah untuk kita lupakan. Karena terkadang kenangan itu akan membawa kita kembali kepada masa lalu yang indah pada saat sebelum kita dikhianati.
Dan ketika kita dihianati, tapi hebatnya kita masih berpikiran baik kalau dia dulu sama kita. Padahal enggak sama sekali. Sebenarnya Pak Bolo, Cukup lepaskan semua masa lalu Itu dia. buang ke tempatnya. kenapa kita memaksimalkan waktu di sini? Ya. Karena di game nggak bisa. Betul. Kita akan fokus ke dalam Kita akan game-nya. fokus ke dalam gamenya. Karena balik lagi ini untuk sekarang kita ngomongin bagaimana hype-nya, excitednya kita untuk menyaksikan pertandingan di MPL Indonesia season yang ke-10, MPL Celebration. Udah next level banget, udah beda banget sama season yang ke-9. Karena Yes. sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya caster ada di meja sini itu pun membawa spell loh Pak. Saya membawa spell Inspire kadang. Oh iya. Iya, jadi saat ada momen-momen tertentu saya aktifkan rahang saya kencang jadi. Saya bawa spell ini. Apa kamu? Petrify. Kenapa Petrify? Karena pas ada momen-momen tertentu dan saya diam. Oh begitu. Berarti emang saya tugasnya bawa Aegis. Kenapa? Nge-cover temen lah. Ngapain lagi saya di sini? Tentu menyelamatkan Anda semua. Nggak, jadi kan ada yang punya Inspire, Inspirasi. ya kan? Saya Petrify, ya kan, dan kita langsung menunjukkan draft. Let's go. Oke, tadi kita udah sempat ngelihat bagaimana Poveus yang di-ban. Tapi untuk sekarang Poveus di-ban lagi untuk kedua kalinya dan Franco tidak ingin diberikan untuk teman-teman mereka yang sudah akan diamankan oleh Valentina. Valentina ini salah satu counter one-one loh, jangan lupakan itu loh. Ya, walaupun damage-nya ujung-ujungnya ntar juga gak sesakit one-one. Lebih ke arah early-nya. Iya. Dia nggak bakal ngambil ultimate one-on-one terlalu sering, tapi yang dia berikan adalah burst damage. Benar. Dan arcane shot, dan kita tahu untuk per 2 detik. Ya. Kalau poking damage dari Valentina ini connect ke arah lawan-lawannya, itu akan menimbulkan sebuah tambahan EXP. Sehingga Valentina ini akan lebih diungguli dari segi level ketimbang lawannya di mid lane. Dan juga bisa nge-trigger anti-CC yang dimiliki oleh One-One. Kita tahu dia ada efek-efek sana dalam tubuhnya. Membuat Oke. kita kayak terrifying, kita agak pusing sedikit, kita agak linglung sedikit itu. Dengan timing yang tertentu, itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekannya yang ada di arah. Pertanyaannya satu, Yes. apakah ini akan ada di tangan dari Lemon atau R7? Oke. Karena untuk sekarang Valentina pun lagi populer loh di EXP lane. Oke. Lagi sering banget untuk bisa dibilang menangin level, itu dia. Kalau menurut gua ini lebih ke arah di mid lane. Iya, kalau mau main early, Finally, kalau mau main lebih confident dengan kemenangan angin di game yang pertama, itu membawa angin segar loh hitungannya. Iya, makanya. Karena mereka membuat sebuah combo yang menarik sekali. 4 lawan 3 bisa menang. karena ini apa balik lagi di mana dengan adanya dia terfokuskan di arah mid lane nanti bakal fokus dan memberikan damage yang besar terhadap seorang one-one dari mid to the late game. One-one itu bisa kayak salah gerak dikit dia langsung hilang. Dan bahkan Patrick dia udah sekarang mendapatkan Jiki kali ini akan menjadi salah satu Dan ini bukan Digi untuk kontes Akai, tapi kontes karena one-one-nya. Godland seperti biasa. Seperti biasa, karena begini. Paksa nih ada sunflower-nya. Teman-teman semuanya, tahukah kalian bahwa efek Purify atau efek anti-sisi sekarang Menghilangkan itu menghilangkan weakness mark point. dari weakness point-nya one-one. Sementara kita tahu time journey 1,5 detik. Jadi 1,5 detik kalau misalkan ini sebelum terpecah ya weakness point-nya. Jadi kalau misalkan ada satu weakness point lagi yang mau pecah, pencet ultimate-nya kereset. Reset. Gak ada lagi weakness point dan tidak akan bisa terbang untuk one-one-nya itu sendiri. Cepet-cepetan lagi sih. Ya, cepet-cepetan lagi, Cepet-cepetan lagi sini kita lihat aja nanti bagaimana sementara. Untuk Sorizo, untuk Moreno, mereka lah orang terakhir yang nantinya akan menentukan lagi hero seperti apa. Plus sekarang terlihat Bonchan, kita masih belum melihat potensi penuh tim Indonesia dengan pemain PH. Your team Wow. is Kabar masih minggu kedua. Sebuah bold statement menurutku dari Iya. Bonchan yang merupakan best drafter in country dari Filipina. Yap. Tapi mungkin butuh proses. Balik lagi mereka. Masih minggu kedua. Marky pun bilang ini ada language barrier. Ini ada barriers di area bahasa. Ya, language barrier ini bakal mengganggu sekali tentunya bagi komunikasi. Anggap aja ini adalah 2 minggu pertama yang jet lag. Ya, Penerbangan mereka dari sana ke sini. Jetlag nggak 2 minggu pak. Iya, Anggap Pak. aja seperti itu. Jadi ini masih Lama 2 minggu juga pertama. ya? Iya. Anggap aja ini sedang proses move on. Itu dia transisi, Pak. Transisi yang tadinya Oke, biasa bareng-bareng transisi. habis itu sendiri. Tapi balik lagi, hai. language barrier ini bakal mengganggu untuk bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah kunci dari, bisa dibilang, bagaimana cara mereka untuk berjalan nih Pak. Wah, Bener juga ya. Dan iyalah kalau misalkan top, ya kan, tapi ternyata ke bawah jalannya gimana? Tapi masalahnya Miskom jadinya. itu kan juga pernah disebutkan oleh AG. Apa? Kenapa Delar nggak main? Memaksimalkan bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Oh. Kan sempat ada statement seperti itu kemarin. Oke. Tapi untuk sekarang kita kembali lagi ke draft. Udah ada Balmond lagi dan Benny naik adalah merupakan 2 pick untuk Albert. Dengan Balmond juga perfect jungler. Bang, kenapa perfect jungler? Simple banget. Lihat hal counter dan juga retribution. Itu hitungan aja damage-nya 5.000. Yes. Udah simple In banget. total. In total di level yang Yes. ke-15. Secure untuk objektif makin pasti dengan Balmond. always on the way. Secara langsung ada Matilda juga yang di-ban, Masha di-ban, Matilda di-ban. Oh, nggak mau di super dive. Nggak. Berarti ini Skylar akan dijaga ketat.
oleh Lemon dan juga Finn. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ini mereka udah mulai concern ke arah gold lane-nya loh. Cara gold lane ya. Dan Aku Matilda, mungkin Masha. bakal lebih mempertanyakan dengan sekarang Esmeralda-nya apakah bakal dipik lagi atau tidak, karena buat sekarang pun daerah masih terbuka. Kalau menurut gua di pick sisi sebelah kanan itu nggak masalah, apalagi sekarang udah ada Sanger nih absorb damage. Sorizo lagi ya. Sorizo lagi. Oke, pakai Your dulu. team is Oke, Pak Vito EXP laner XP laner atau pakai jungler. Oh, Esmeralda bisa diambil kalau begitu. Harusnya ini EXP laner sih. Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana pick yang sudah diamankan di General Alpha, bisa aja akainya ini di arah Romer. Ki, kita tahu dia sangat suka sekali untuk men-trigger bagaimana sound skill yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Seperti salah satu contohnya tadi, bagaimana flicker dari Finn yang ternyata langsung diblodihan begitu saja dengan sangat sigap oleh sosok dari Ki. Oke. Tapi di sisi sebelah kiri mereka harus benar-benar mengamankan jungler yang sangat capable kali ini. Apakah mereka akan mengamankan satu buah jungler fighter lagi? Atau mungkin mereka akan bermain assassin kembali? Karena di early game, Lancelot melihat makanan lezat. Tapi nampaknya kali ini assassin yang sangat sakit untuk seorang one-one. Oke, ini dia. Magical damage tidak bisa ditutup oleh sebuah Wind of Nature. Iya. Jangan lupakan forget. Jangan lupakan juga bahwa Albert pernah membawa dua metode. Yes. Dia bisa untuk total penetration magical damage, dan dia juga pernah membawakan untuk Karina di arah bagian tanknya. Jadi dengan metode yang saat ini udah diperlihatkan dari teman-teman di Grand Alpha, mereka harus lebih berfokus bagaimana cara untuk meng-cancel backstep daripada seorang Karina. Oke, cuman tadi mungkin ini juga menjadi udah basic untuk teman-teman semua di luar sana. Di saat ada Diki dan juga ada slot untuk bisa mendapatkan ke arah Esmeralda. Oke. Rahasia apa di balik ini semua, Prof, menurut lu? Dengan adanya Pak Kito yang diamankan. Pak Kito kayaknya mungkin ingin lebih berfokus bagaimana landing phase yang lebih cepat untuk di-clear. Oke. Tapi ini pertanyaanku juga, Popol Kupa. Popol Kupa. Popol Kupa untuk Ki. Romer Popol Kupa, pembuka trap salah satunya. Ya. Dan ini akan sedikit menghalau bagaimana ya kita tahu Karina yang ingin melakukan backstep. Yep. Dan trapnya itu akan sedikit memberikan informasi agar nantinya di General Alpha bisa repositioning. Itu mungkin yang ingin dimasukkan oleh seorang Ki. Nah, tapi itu mungkin yang bisa dia gunakan. Tapi kalau tetap saja mereka tidak bisa memaksimalkan ke arah turret, ini berat. Tapi kalau menurut gua, malah Popol Kupanya ini bakal memaksa ke arah gold lane-nya. Iya. Sama-sama kayak, oke, Didorong berdua ya? Iya, dia poking ke arah Digi, dia poking juga ke arah turret kasarnya. Dan bahkan mereka tetap punya power di arah gold lane-nya untuk head to head. Tapi, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah lane of dawn. Sekali lagi, MPL Arena mana tepuk tangan aja! Thank you MPL Arena, Thank masih you. bersemangat. Dan sekarang waktunya Lane of Dawn di game yang kedua. RRQ Hoshi versus Bigatron Alpha, dan beberapa player sudah mulai mengisi. Oke, time bomb diselipin satu. Ada kelinci di sana langsung melihat tuh sabalan hijau dan Endor. bahkan dari posisi dari tim Bigatron. Max juga menuju ke arah sebuah purple buff terlebih dahulu. Albert mungkin lebih cepat untuk mendapatkan satu purple buff. Rotasi yang dilakukan, sedangkan KYE tidak langsung menuju ke arah gold lane karena dia sadar head to head antara dengan adanya seorang Digi. Diginya belum ada di arah gold lane, jadi dia belum tentu harus turun ke arah gold lane. Buat apa? Yang dia pastikan adalah sekarang rotasi yang sedikit bisa menghambat pergerakan dari seorang Albert. Oke, tapi terlihat ada dua rotasi yang bersamaan loh. Iya, Antara betul. Finn dan juga KYE mulai digigitin untuk Patrix ya. Tapi mereka pun diserang dengan ada satu time bomb. Finn berusaha menjadi satu kolam pintu di bagian depan untuk memberikan jarak agar Skylar-nya bisa survive. Yes, satu, kata Profesor KB untuk melihat potensi lakukan gank ke arah gold lane. Yes, berhasil ditutup oleh KYE dan bahkan di saat yang bertepatan, KYE tahu dia butuh ke arah bottom lane ketika Finn-nya udah ada tembusan angin di arah bottom lane. Dan langsung bermain dengan trapnya loh. Dia tuh langsung ngamanin trap. Tentunya ini bakal membuat sebuah mapping dari Bigatron Alpha lebih pasti. Untuk di bagian bottom lane, kita akan melihat bagaimana poking damage aja yang terjadi. Gak ada yang mau overcommit. Kecuali kalau misalkan Finn nanti udah mendapatkan satu buah reverse time yang sangat mahal. Kemarin mungkin satunya. Oke, dan ada Messi di depan sana melakukan rotasi ke arah bottom lane terlebih dahulu sebelum menuju ke arah top lane. Marky masih menunggu Glasgow Offense, sama-sama melempar trap yang satu, tapi bomb time lihat kelinci duar. Ini sama-sama summoner ya. Yang Iya, satu bisa summoner semua. Iya, summoner semua loh. Ya tentunya balik lagi dengan Melissa yang tidak digunakan, ini Iya. summonersnya bakal benar-benar lebih diunggulkan. Yes,
Dan tambah lagi, dengan adanya seorang kayak di area bottom lane, ini memberikan informasi kalau Finn juga di area bottom lane dan tandanya mereka akan timpa 3-3. Kalau dari kondisi di area bottom lane lihat, bakal coba menuju ke crossbow tank. Berbandingan satu level, Marky setelah menggunakan satu poin inspire-nya menuju ke arah depan, tapi nampaknya belum maksimal. Belum ada pertukaran poin gold dan bahkan belum ada pertukaran poin kill dari bottom lane, sedangkan Albert sudah standby on position. Oke, Albert siap berada di area tersebut. Ada sepatu yang udah diamankan juga. Sementara R7 mencoba untuk memberikan backupan. Sorry gue bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa maju sedikit pun. Dan udah ada Turtle yang berhasil diamankan oleh RRQ sih. Dan ada yang lihat dari Lemon ambil ke arah Heavy Spin. Yes. Jadi bakal lebih mematikan kalau seandainya nanti ada yang terambil dengan efek dari Terrify, dan juga jangan lupakan itu Heavy Spin 4 detik loh Heavy Spin-nya. Oh, udah terdeteksi Lemon ke arah bottom lane. 2 trap termakan. Informasi diberikan langsung Marky menuju ke arah pulang. Wah. Ini tandanya warning. Udah kode alert gitu. Ini udah siaga 1 bang. Iya. Jackingnya bisa dibilang cukup berbahaya, dan buat sekarang Albert. Ini itu kan karena dia udah sempat menggunakan retribusinya tadi. Mau tidak mau ditawan dari yang kedua akan dilepaskan begitu saja. Ya bahkan di arah bottom lane. Aku dengan Marky udah punya current selesai. Dia menuju ke arah depan kembali. Coba untuk melakukan poking damage, dan bahkan jangan lupa kan Renner apa tidak Skylar. Poking platingan dari Renner yang dimiliki Skylar ini sangat-sangat maksimal. Dan dia tahu banget Rocket ini bisa membantu dia dalam segi laning phase-nya. Dia butuh pokingnya clear juga. Poking, Karena clear ini, cepat. dia bisa dengan Bennett Rage itu poking langsung ke arah Marky. Karena dia Marky lebih tepatnya susah banget untuk menghindari hal tersebut. Karena area VV-nya terlalu Area besar. AV-nya terlalu luas. Gede banget loh, Ben. Gede banget, dan bahkan ini seperti gedenya restoran. Dan bahkan lihat Marky ketika dia tahu ada sebuah roket meluncur, dia mundur ke arah belakang. Dia lepasin satu buah minionnya, dilepasin karena dia tahu gerobaknya nggak bakal pecah. Jadi it's okay, no problem, dia mundur sedikit. Kelinci ketemu sama satu serigala harimau, apalah itu lucu tapi meledak sudah. Sementara di bagian atas Sorizo dengan shield yang bisa dimakan secara langsung oleh Esmeralda harus mundur sedikit. Ini birunya dikeluarkan, wave minion pun langsung menghilang. Tapi Kupa harus segera dipanggil, udah gak baik-baik saja keadaan yang dimiliki oleh Kupa. Alright, tapi lihat cara Sultan. Sorizo habis flicker Lemon. 100 IQ, 100 IQ dari Lemon dibuka MSP-nya, tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Flicker mengagetkan. Sorizo mungkin mengira ternyata MSP-nya terlalu cepat, tapi ternyata tidak secepat itu. Oke, Turtle udah mulai diberikan damage ke arahnya. Sementara udah ada time journey juga langsung dikeluarkan, dan sekarang dari Turtle-nya berhasil untuk mereka amankan. Coba lihat, one-one harus mundur ke bagian belakang, dan juga ada dodge langsung dilakukan. Dan sekarang crossbow tank udah mulai bisa. Dia terbang ke bagian atas, tapi Esmeralda masih terlalu tebal dan masih bisa selamat. Sangguin call-nya gak kena karena siapapun, dan Big-Nya mendorong juga ke Albert. Albertnya terkurung, langsung nembak begitu banyak ke DP masuk-masuk. Dibalikan. Sudah. Outplay, ter-outplay. Kita lihat Max yang bahkan harusnya tumbang. Kedua kalinya R7 selamat. R7, Dewi Fortuna berada di pundakmu. Dan itu kalkulasi damage yang mungkin sempat kita bahas sebelumnya, di mana R7 dengan cara dia membawa Esmeralda, dan inilah hero powernya dia. Hero powernya dia. Karena kita tahu kalau ngomongin soal Esmeralda, ini ngomongin durability, crossbow of tank tadi keluar, heavy spin pun sudah dilakukan. Albert terjebak di ruang nostalgia, dan itu langsung dibalikan dengan bagaimana Wesker yang sangat on point dari Skylar. Jadi kombinasi dari masing-masing pemainnya RRQ saling bahu-membahu. Bukan saling bahu-membahu, tapi ternyata responnya cepat. Di arah top lane sudah dikeluarkan R7, dan bukan hanya itu aja. Lihat ada Albert sedikit ke arah belakang menuju ke arah Sorizo. Udah tidak ada sprint lagi. Sorizo langsung mundur ketika mencium ada bau seorang Albert. Mencium adanya seorang assassin menuju ke arah top lane yang hampir saja bisa menumbangkan dirinya. Ada baiknya dia pulang ke base. Ini salah satu animasi dari skin yang begitu mengerikan loh yang tadi itu. Salah satu itu. Kalau untuk Karina yang skin yang itu tuh ini suaranya dan skin, dan ini dia dari itemnya bro. Ya, kalau misalnya kita ngomongin item, lihat bagaimana Albert dengan menyelesaikan 3 bahkan item nanggung aku bilangnya. Item level 2, ada Dreadnought Armor, ada Molten Essence, dan juga ada Silent Robe. Lengkap banget, ada tambahan darah, Magical Defense, dan entah yang bakal Albert tuju adalah Guardian Helmet mungkin untuk mempertahankan bagaimana Albert dan cepatnya untuk dia mempertahankan di area objektif, karena 2 turtle sudah ada di tangan teman-teman RRQ. Mungkin ini akan jadi yang ketiga. Ini mengenai yang ketiga atau tidak, tapi nampaknya dari segi minimap kita bakal saksikan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Gak, mereka sekarang lihat ya, mereka taruh trap 2 di situ 3-0. untuk memastikan tidak ada yang menuju ke arah bottom lane, dan mereka ingin coba untuk melakukan 1 buah steal terhadap Bob Albert. Tapi apakah ini berhasil? Ternyata nampaknya ada Lemon. Ini
ini Lemon yang unik adalah dia tidak terlalu terburu-buru untuk mengamankan AMU. Dia tahan ketika apa yang dia butuhkan dia ambil. Ya karena gini, kalau dia ngambil Karaki, dia rugi. We are angry nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, Dan Moreno cuma punya bad fist, and then Sorizo apalagi knockout strike nggak bisa ngambil selain Max. Ya, oke, tidak bisa ngambil selain Max, tapi terkadang dia juga suka ngambil bad fish untuk clear. Untuk dia tahu kalau misalnya tidak ada team fight berikutnya. Tapi kalau udah mau ada team fight, dia langsung ambil ke arah seorang heavy speed. Jadi memang sesuai kondisional, wes. Iya, Apa yang sedang terjadi sama dia saat itu. Apalagi buat sekarang flickernya ready. Ini yang lebih mengerikan nanti kalau seandainya Lemon udah membawa IMU kepada Max lagi. Dua heavy spin, kita akan melihat bagaimana Gangsing akan berputar dalam lane. Gangsing Gangsing akan berputar, Seven menuju ke arah seorang Marky. Bentar lagi akan terbuka, Pasam kepada bahkan One di depan sana. Mencoba untuk menuju ke arah seorang Marky. Seven mundur Latbaka, lihat dibalaskan kembali oleh seorang Lemon. Rompong tanknya dibalikan keadaannya. Dia salah membuka tapi dia sembur dulu. Di balik sisi selanjutnya, bahkan Pester tinggal seorang diri. Tak ada menemani, tersisa dua hilang Bigetron Alpha. Mereka terbaiting, bahkan mereka kehilangan peran penting dari dua orang yang sangat penting. Dan itulah dia bagaimana balasan dari Crossbow of Time yang tidak memerlukan weakness point. Karena Lemon di sini langsung mengambil ke arah Marky dan dia nungguin dulu. Karena nggak ada weakness point yang pecah, artinya Marky nggak bakal terbang. Marky mencoba untuk mundur, Inspire-nya udah dilakukan. Dan mau nggak mau jadi langsung kena targetingnya. Itu alasan aku bilang, Lemon dia selalu pakai AML-nya ketika situasi dan kondisinya, Be. Tapi itu bener-bener krusial banget tadi di top lane. Dan dia krusial dan bahkan dia R7-nya langsung ngebait, dan sprint, dia sembur dulu. Dan Iya. dari pas drop aku bilang, Valentina itu Skylar terbelakang, flicker di depan sana. Wow! Satu petty factor tampar kenyataan kalau dia bukan milikku. Dan bahkan Lemon harus tershutdown. Membawa Bigetron Alpha kembali. Balik dan bahkan tiga orang yang penting ini hilang ketika adanya Bapak Lord yang terhormat di bottom lane. Waduh, Lord ada. Mereka kehilangan dua playernya. Esmeralda pun di area mid. Menghilangkan dulu karena wave minionnya. Purple buff dicuekin dulu sesaat. Moreno-nya langsung membantu memberikan damage. Akan ke R7 langsung lompat ke bagian depan. Tapi dari Sorizo-nya memberikan damage. Dan juga ada satu weakness point lagi. Tapi untuk kali ini weakness point langsung dihilangkan. Belum bisa langsung terbang. Tapi intinya berhasil langsung dihancurkan. Dan Popol Legopanya diamankan pula. Ada dua weakness point. Dan mulai menggila. Dan siap untuk terbang dari baginya. Masih ditahan begitu saja. Dan untuk kali ini. Udah ada lagi Crossbow of Time. Tapi R7 terlalu kuat di bagian belakang. Dilompatnya jadi dihilangkan. Dibalikin. Double kill. Dan R7 bersama dengan Arkeosi bergabung. Tukang sampai ke Jumper God. Oh my God. Dibalikan keadaannya. Retribution di sound point. Cuma satu sekarang yang dibutuhkan Alban adalah Pipin. Pembuka jalan masa depan. Pembuka harapan bagi Arkeosi. Time journey bukan buat defensif tapi buat membuka jalan dari tim Arkeosi. Dan targetnya Ki dulu, karena Ki yang bisa menghentikan dari Albertnya. Tidak ada Popol Kupa, tidak ada trap, tidak ada segala macam gangguan. Dan bahkan Max-nya level 10 tadi. Albertnya level 14, otomatis Retribution udah pasti one-sided. Udah pasti one-sided. Lihat selalu, Lemon gak gunain IMU-nya. Lihat, dia nahan sampai situasi yang dia butuhkan. Dan bakal di arah bottom lane. KYY terkena damage cukup sakit dari arah Abati. Vince terkena soul mount dan nampaknya Lord kali ini berhasil membuat laning phase Arkeosi unggul jauh di tiga lane yang berbeda. Padahal tadi udah ada 3 pemain yang tertangkap Pak Bulu. Iya, dan mereka itu cuma beberapa player doang. Untuk si timnya aja udah hilang duluan. Tapi dua player ini berhasil melakukan tugasnya dan masing-masing udah mendapatkan poin kill pula. Dan ini dia Karina Tank yang sempat muncul juga pada saat itu. Season yang ke-9. Bahkan udah jadi untuk Karina Shield, jadi untuk magical damage. Moreno pasti bakal ketutup banget. Halber ada loh. Dan bahkan udah ada pergerakan langsung kepada Calamity. Item favorit Lemon. Yes. Itu hampir di semua item dari mage yang digunakan sama Lemon. Selalu ada Calamity. Karena dia selalu manfaatin true damage-nya. True damage versi mana Endless Battle cooldown-nya versi juga. murah. Iya, Endless Battle versi murah. Apalagi dia bawa Mystery Shop. Yes, benar banget. Dan bahkan ini dia statistik dari Finn. Dan memang pemikiran dari seorang Finn ini bukan time journey untuk defensif. Nah gini, bukan jalan. aku bilangnya kalau Balmon itu perfect jungler. Yes. Tapi buat perfect roamer itu ada di Gigi. Oke, tapi bukan hanya itu aja, Big. Jika berjalan F7, buka. terbuka. Hilang. Sampai bahkan dia harus mengeluarkan semua ultimate yang dia punya di arah top lane untuk memastikan R7 down. Sebuah hal yang mungkin diperkirakan Bigetron Alpha kalau misalnya R7 ini kalau kita lepaskan lagi, nggak kita paksa ini bakal rugi banyak dan dia bisa di-cutting. Iya. Dia bisa di-cutting. Tapi
R7 sekarang sudah selesai dengan Blade Armor. Jadi Blade Armor. apakah ini akan menjadi PR karena mau tidak mau Malefic harus sudah ada di tangan dari Marky. Ini bukan PRB, ini homework. Wah, sama aja. Oh, sama. sama. Gue cek. Curse Helmet untuk Albert tentunya makin mempercepat untuk Ward nanti di menit yang ke-12 ke atas. Oh, lihat, kelinci nakal berhasil menggigit Mesh sedikit demi sedikit. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, emang itu kelincinya adalah sebuah trap yang gak lama, Pak Pulung. Itu bisa jadi trap juga, tapi gak lama, bro. Kelincinya Iya, lucu iya, banget iya. lompat-lompatnya coba lihat. Mulai ngejar lagi. Dan untuk pengejarannya juga kan memberikan vision. Jadi tentunya itu menjadi detektor. Iya, siapa tahu ada 2 orang di sana, ya kan? Ya hitungannya sama aja kayak Kiki pasang trap detektor juga. Iya, itu sambil berenang makan pancong. Wah, ya Tapi cakep. kali ini kita lihat bukan pancen. Kirain mas saya mah tim cakep aja pada Iya. lor. Oke, kalau gitu Oke, sama-sama cut wave dan bahkan untuk pergerakan dari Finn ini tahu nggak Finn ngapain? Dia nggak cuma ngebuka untuk dari segi map tapi juga nge-trigger untuk Athena Shield. ya. Wah itu Pakitonya loh dan nggak baik-baik saya ditembakin. Oh my god, Skylar! Crossbow dikeluarkan oleh seorang Lemon dan connect. Walaupun tidak connect, bahkan R7 sudah siap untuk melakukan catching di arah soul play. Oke, dari seorang Skylar dengan kali 6-nya berhasil menembak Torizo headshot di tempat. Vince, Sanger telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan Albert. Jangan lupa kali ini Albert ada retribusi dapatkan. Vince berhasil membalaskan dendam, mencuri. Heavy speed dikeluarkan. Lemon dengan sempat. Lemon kamu terlalu terburu-buru dan Piketron Alpha ini pinter banget. Dia disengage, dia mundur, dia udah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pinter banget. Pinter banget. Kalau dia paksa timpa tadi mungkin case-nya akan beda. Gak bakal bisa, dia headbutt. Iya. Kasih stun dulu. Tapi mungkin bakal kita berikan spotlight kepada Ki karena dia targetingnya langsung dengan Bite of Kupa. Itu cuma Albert targetnya. Karena udah gak ada time journey. Karena gak ada time journey lagi, sentimental target. 2 kali kita melihat hal tersebut. Ki menjadi kunci kali ini bagi Piketron Alpha. Triggernya belum lagi tadi untuk bad impact-nya juga beberapa kali on point dan itu pun membuat dari time journey-nya mau gak mau harus Harus digunakan, Berarti yes. ada 3 ya untuk menggagalkan retribution Albert. Oke. Matikan handphonenya, Yes. matikan internetnya, Yes. stun Albert. Oke, kalau nggak di teleponnya Pak. Iya. Boleh tuh. Oke, tapi kali ini sorry to say dengan adanya sebuah tembakan peringatan dari Skylar membuat clear yang sangat cepat tapi Marky. Gua nggak tahu kenapa Marky ini punya selalu insting melakukan sebuah objektif tukar-menukar yang tinggi dari macro play-nya. Ya, bagaimana tidak? Tradingnya. Dia, fun fact, ini Marky ini sosok guru atau senior dari Kelra. salah satu gold laner yang sangat famous di Kelra. Kelra. Yes. Jadi waktu itu juga ya bisa dibilang Marky ini senior apa ya? Senior gold lane lah. Senior. Abang-abangan gold lane. Tapi lihat, Renner Apati connect ke arah Kayin. Karena lu lihat deh, setiap terjadi pertukaran antara Arceus dan Bigetron Alpha. Ya. Ini Bigetron Alpha kan mostly dia berada di posisi yang kalah. Ya. Itu selalu Marky trading dengan keunggulan taruhan. Legend Gold atau Retribution kali ini yang bahkan didapatkan Max. Tapi lihat damage dari Skylar birunya. Itu satu tembakan spray dan pet. Langsung seperempat. Itu damage-nya kayak kenceng banget. Kita lihat langsung pukulannya tidak kena. Sayang banget. Harus pergi lagi. Andai tadi kena dengan merah tangannya. Kasusnya beda. Miss banget tadi. Miss. Miss dikit aja. Dikit banget. Dan ternyata langsung begitu saja di dodge oleh Lemon. Dan buat sekarang pun harus lebih berhati-hati untuk ngomongin soal ambush. Anggaplah semua ambush ada trapnya. Iya. Karena udah di menit-menit kayak gini nih, Immortal kalau nggak ada ini bakal jadi malapetaka. Apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Max yang diperlukan sekali untuk di area jungle kontes Retribution nanti. Yes, dan bahkan di sini kalau bisa kita bilang tadi ya, Profesor, itu kayaknya karena Lemon yang lewat kali ya. Mungkin Agak miscalculate kali ya. agak miscalculate dan ditambah juga dengan mungkin tidak siap juga bagi backupnya. Yes. Karena Bigetron Alpha bisa dibilang masih terlalu jauh. Karena dia punya dash, dia punya bisa kita bilang ada arcane shield. Jadi bisa untuk Bisa menghindari ngebalikin Terrify-nya. iya terrify-nya dan bahkan arah kalau bisa kita lihat juga Shadow Strike di menit 16 itu aktif loh. Sakit banget. Aktif anget. Atit anet. Atit anget. Aduh, oke. Bukan Atit Tayut. Udah, tapi sekarang Oh, Lemon. udah ada lagi. dia ngambil itu bukan tanpa alasan. Pertama, Tapi, Renner ini Apatinya. dia Buset. ini gue lihat ya, Lemon ini mau ke depan, dia akan jadi distraction dan untuk kaburnya dia punya 2 cara, flicker, crossbow tank atau bahkan dia ingin one by one situation kali Immune ini. lah pokoknya. Pokoknya immune, dia butuh itu. Karena dia ngambil di saat fight belum terjadi itu menurut gue hal yang jarang. Pasti dibalik ambil crossbow tank ini,
ada niat buruk. Ada niat buruk dan tentu Ada bakal niat kita lihat. jahat. Ini apakah akan memiliki niat yang sama karena di momen yang sebelumnya bisa dibilang tertangkap Wey. duluan dan time journey-nya nggak ada, tapi buat sekarang ready banget time journey-nya. Oke, Yap. Jadi time journey-nya. Albert berada di posisi yang tepat. Lemon di garis depan. Dapatkan retributional. Max of Gate. Berhasil mendapatkan. Shadow Strike. Akan chance. Dapatkan crossbow stake ke arah yang salah kali ini Lemon. Gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Sorizo terperangkap. Sebuah spray down. Di Pierce Passion membuat seorang Sorizo harus hilang. Permainan retribution yang luar biasa dari Max kali ini. Kita untuk satu satu ya. jempol. Karena yang dia lawan Ya. Albert. Iya, balik lagi. Kita berkali-kali berseason-season melihat bagaimana perkembangan dari Max, dan untuk sekarang dia berani banget untuk kontes retribution dengan kita tahu bagaimana heavy spin mengganggu cancellation, dash dan juga lockdown dari sosok Akai ini begitu menjengkelkan bagi RRQ Hoshi. Oke, tapi di Getron tadi ya, itu membawa Diginya ke arah sebelah kanan menjauhi dari Albert loh. Di situ di-trigger untuk time journey ya udah semuanya langsung dimulai. Udah pembagian tugasnya udah lengkap. Udah pembagian tugas dengan lengkap, tapi para pemain tim Big Getron Alpha akankah dia mengamankan satu game dari sekian lama dari 5 game terakhir yang Penantian panjang. penantian panjang mereka tidak mereka pecahkan sama sekali ini. Ya Mereka ampun. memiliki kesempatan, bahkan di sekarang late game mereka punya Sicilian, mereka punya Wang, dia punya juga sebuah let's go pada bahkan Albert yang lagi-lagi seperti kata Profesor KB yang terhormat menjadi sentimental target. Ada Terlalu keselamatan banyak. kelinci di situ langsung nabrak ke arah pandanya. Gua baru tahu, gue kira di Land of Dawn cuma ada rumput, tanah, sungai. Iya. Ternyata ada peternakan. Ada peternakan, Ada Mbak. kelinci, ada panda. Waduh, udah mulai berasa itu damage-nya. 2 bad impact, sisa segitu loh. Ya itulah, bukan tanpa alasan Moreno memiliki damage dealer cukup tinggi. R7 memberikan sedikit satu buah informasi, tapi lihat Lemon udah pakai heavy spin ini baru seperti yang Profesor KB. Nah, ini dia. Ini baru. Ini mungkin Moreno udah boleh hati-hati dengan posisinya karena bisa jadi di Flicker dan di Arcane Shade, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dan bahkan kita melihat di mana Marquis sudah memiliki attack speed yang cukup cepat, memiliki attack speed yang sangat bisa untuk menumbangkan siapapun, bahkan Lemon sendiri di depan sana. Dia heavy spin sekalipun nggak bisa membuat dia bertahan dari seorang Marquis. Yang sudah bisa dipastikan bahkan Lemon adalah salah satu orang yang bisa melakukan burst damage dengan cukup mudah ke arah seorang Marquis. Ya, apalagi dia udah punya Holy Crystal juga dan real-time win probability by Samsung Galaxy S series udah menuju ke peringkat 70%. 70-30. Ya, walaupun kita melihat di sini untuk goal leading-nya nggak begitu berbeda jauh dan bahkan tinggal kontes untuk retribution di Lord Evolve ini yang paling penting. 70-30. 20. 70-30 tadi ya? Turun lagi 71, Kayak ini. 29. Apa? Vital Management. Dia Wah. curhat, dia curhat, dia curhat. Kan cuma nanya. Ayo, curhat. Dia masuk menit 20, masuk playgroundnya juga untuk dari Bigetron Alpha di mana mereka sangat suka bermain di menit-menit segini. Tapi dari Arakioshi mereka punya kedisiplinan yang kita udah gak bisa Ingat ada ragukan Digi. lagi. Ini Digi Kita nggak bisa ragukan lagi, counter Pak. play banget soalnya. Nah, Counter play setup ini adalah RRQ Hoshi banget untuk dari segi bagaimana cara mereka punya strategi dan untuk ngomongin soal Lord. Mereka akan selalu mengincar ke arah hero dan hero. Dan ini dia, Lord sudah dewasa dan Lord pasti bikin kecewa. Karena siapapun yang dapetin atau siapapun yang terwipe kali ini bisa dipastikan terkena one strike push untuk yang terwipe out. Bahkan Albert yang kali ini agak sedikit gantian posisinya. Malah Albert lah yang akan coba untuk melakukan kontes. Bukan dia yang membuka vision. Dan bahkan Digi dari Pin dipaksa mundur ke arah belakang. Dan gentinya ditahan. Pin memberikan disiplin tapi Albert di sana terbuka. Seorang diri tadi menemani. Sajari hidup pada Wilson saja Lemon. Mengacak-acak ke depan sana. Beli ketan gunakan sepeda dan bahkan R7 distrikkan dari R7. Langsung hilang begitu saja. Para pemain tim Getron Alpha. Kali ini mereka bisa mendapatkan R7 dan now Marki Rumba berhasil membuat R7 ter-take down. Yap, ada Sanguine Glow dikeluarkan, tapi mereka pemain Arakioshi masih stay di area tersebut. Mereka masih memperebutkan pula karena Lord ini. Albertnya udah mulai mendekat, ada Lemon pula. Bingo udah hadir. Ada Sanguine Glow, sakit banget. Ada satu runner yang udah mulai masuk dan sekarang sisa 22.000 lagi. Poin SP yang dimiliki oleh Lord, mereka udah melakukan tapi tidak. Udah ada satu pemain yang berhasil diamankan pula dari sekarang. Lordnya berhasil sudah diamankan. Ada efek stun tapi di bagian belakang bad impact-nya udah mulai masuk satu player. Bahkan langsung diamankan pula oleh Pri. Lemon! Los
spesies apa sih? Orang apa alien dengan 100 IQ-nya dia paksa. Dia iseng-iseng berhadiah dan Rico cancel semua. Itu time journey, semuanya dive in barengan. Oh my Heavy spin. Max walaupun dia Akai, dikunci kayak gitu ya nggak bakal bisa retribution juga. Lemon spesies apa sekarang gue tanya deh. Ya, begitulah yang mungkin akan kita pertanyakan juga karena itu udah berseason-season dengan bagaimana stabilnya permainan indah dari sosok Lemon. Dia paksa. Dia paksa. Gue penasaran komennya loh Pak. Komennya seperti apa di dalam mixnya mereka itu. Maju gak? Maju dan semuanya maju. Ada sama yang dihabis sebentar untuk kali ini. Dengan satu konsel dikeluarkan mereka masih bisa selamat, masih bisa mundur. Samin claw-nya gak kena karena siapapun. Tapi R7 berusaha untuk bisa memberikan trigger tapi bad impact-nya berasa banget. Oh lihat, Lotte dikacangin supaya laner terdorong di top dan juga di mid. Lihat, mereka mau dorong di 3 lane push, ditahan. Dan lihat para pemain dari tim Ararkioshi, mereka menunggu Lemon kembali datang. Dan satu buah Serena Pati yang gak punya empati memiliki damage yang cukup besar di depan sana Skylar, dan bahkan kali ini dibantu dan kupanya ditumbangkan. Popo tanpa kupa bagaikan aku tanpa kamu, seorang diri sendirian dan sakit sekali yang bisa diberikan. Finn mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan Asinashot yang dia miliki. Satu buah turret di arah bottom lane dengan Lord Evolve. Itu tandanya Bigetron menjadi salah satu tim yang kuat untuk melakukan defensif. Dan Marki yang kena. Kerennya bisa ke Marki gitu gimana Dari banyaknya orang. itu tahu nggak rezeki Marki namanya. Rezeki Marki ya. Dari Tapi sekian banyak orang dia yang kena. ya balik lagi, dia hanya membutuhkan Arena Shield dan juga hanya membutuhkan Win of Nature untuk tim fight nanti. Di late game kita tahu bagaimana one-one menjengkelkan sekali dan untuk sekarang pun Finn mau tidak mau harus memperhatikan juga untuk time journey-nya karena dia memiliki satu buah item talisman. Immortal udah bakal jadi item yang mahal. 4 Immortal bahkan dari Bigetron Alpha. Dan buat sekarang pun dari Ararkioshi, mereka bisa dibilang hanya ada Albert yang memiliki Immortality. Ini juga mau gak mau Athena Shield juga tetap dipertahankan oleh One. Mana tahu nanti kita lihat Markinya mau mengambil resiko lebih bisa jadi tukar dengan satu lagi itu Skull Phantom dan mungkin damage-nya akan jauh lebih mengerikan. Tapi tetap resiko yang sangat besar harus dihadapi. Immortalnya diubah jadi Winter Truncheon. Aduh, ini Lemon full damage banget loh. Iya. Full banget damage loh. Iya, balik lagi. Gak Iya. item defensif. Dia berarti nanti akan lebih ke arah spell fame-nya dia untuk survive dan nanti bakal maksimalin damage burst yang dia miliki karena kita tahu Arcane Share itu bakal sangat menimbulkan tingginya damage kepada Marki, mungkin Max juga atau Ki yang dari tadi menjadi target operasi utama dari teman-teman Ararkioshi. Oke, jauh lebih stabil dari Bigetron Alpha, cukup baik mereka menghantarkan satu wave minion di bagian bawah sementara 4 player lainnya berjuang di area lore untuk bisa mendapatkan lore tersebut. Akan seperti apa lagi setupnya? Apakah Dewi Fortuna akan balik lagi ke mereka untuk kali ini bisa mendapatkan lore tersebut dan bisa memberikan tekanan balikan ke arah Ararkioshi. Dan lihat, Lemon sempet-sempetnya dia ke arah bottom lane. Dan dia pengen melakukan gaming terhadap seorang Pakuito. Ya, karena ada 2 orang di sana. Mereka akan memaksa Pakuitonya mundur atau immortality pecah dan dia. Dan ketahuan dipaksa, Lemon damage terlalu besar. Sedang kasar di arah bottom lane, tapi lihat di arah sana. Mereka akan melakukan team fight di arah Lord. Tidak ada heavy spin. Pippin save the day again dengan time journey-nya. Di balik semua itu, mereka akan memaksa tim fight kembali. Ada guntingan dari R7 menuju ke arah backline. Dan bakal lihat Arcane dan Sage dikeluarkan oleh Lemon bersama dengan Volte. Retribution is 1 point. Lemon zoning Alpha Lemon. Walaupun dia mengorbankan diri, jiwa, dan raganya dengan untuk satu lord. Profesor, is it worth it? Oh bahaya karena Ini 70 bahaya loh, ini 25 menit. 72 Ini masuk ke menit 25. Mereka Yes. kehilangan 2 orang. Ini dan bisa ada jadi Popol cuekin. Kupa dan ada Popol Kupa itu poin Ada Popol terpentingnya. Kupa, ada Sanguine Claw, ada Bad Impact. Mereka Semua mau wave push. minion pasti bakal cepat dan sekarang waktunya mereka mulai masuk ke bagian dalam. Memberikan damage-nya, Sorido langsung aja maju dan juga memberikan tumbukannya. Mereka berfokus bisa langsung mendapatkan karena satu besar di area mid. Mereka mulai maju, ada Happy Speed langsung dipukul mundur begitu saja. Tapi mereka masih bisa bertahan. Sedikit lagi Happy tersisa di Lopati tapi gak kena. Bahkan untuk kali ini dengan adanya satu Rock of Death gak ada apapun. Albert, make a moment. Dibalikan kembali keadaannya. Bigetron Alpha kocar kacir. R7 kali ini mendeteksi Skylar. Terlihat di kiri. Pippin, lihat yang dilakukan. Membuat Kayi gak boleh pulang. Maunya digoyang. Gak boleh pulang. Dan lihat Kayi harus hilang kali ini. Tidak bisa pulang. Lord bergerak bebas dari bottom lane. Bigetron Alpha yang bahkan memiliki keuntungan cukup tinggi kali ini dibalikan keadaan. Wow. Ini bencana, Babulu. Oke, Moreno masih ada. Mereka setidaknya masih punya high ground. Tapi sekarang 5 melawan 4.
Ada 5 player Akiroshi. Mereka siap maju. Time Journey dikeluarkan pula. Sorizo-nya nggak kena ke arah siapapun. Tapi mereka memulai sebuah inisiasi. Di mana satu orang berhasil dipukul mundur. Udah pecah immortalnya. Patrick siap pun menjadi korban. Gila, Bigetron Alpha mengamuk sang robot. Tidak mau lagi diinjak sebagai seorang kelinci. Dia ingin mendapatkan game ini. Lihat usaha keras yang dia miliki dari 5 game terakhir. Ini benar-benar the strongest Bigetron Alpha ketika melawan RRQ Oshi. Iya, ini line up-nya dan gameplaynya juga. Bagaimana cara mereka mempertahankan high ground sampai di menit ke-27 dan tadi kita udah lihat bagaimana Ki tumbang 73 detik, Lemon tumbang 78 detik. Ini udah mulai lama nih. Immortal adalah item yang sangat mahal di momentum kayak gini. Apalagi udah bener-bener mulai masuk ke arah late game dan inilah dia player perform by Lemon. Dengan kita tahu bagaimana damage deal 45.000 dari total 8 kill dan 15 assist yang dia torehkan. Waduh, ini lemes ya. Udah masuk menit segini. Ini udah menit hati-hati namanya. Udah bukan menit. Immortal ini udah jadi item yang paling mahal sekarang. Was-was, hati-hati, semuanya harus berkumpul di sini dan udah waktunya seperti ya. Bagi Bigetron Alpha, mereka lah kali ini yang memiliki giliran untuk bisa memberikan push balik terhadap para Kyoshi. Sorizo di bawah perlahan tapi pasti ngedorong juga loh. Ingat, jangan sampai lupa detik 41, detik 11. Kalau mereka push turret atau push ke arah base-nya dekat detik 11 dan detik 41, minion akan muncul. Jadi ini mereka harus perhitungkan matang-matang terutama bagi Sorizo yang dari tadi melakukan toxic minion di arah bottom lane. Oke, dia selalu menjadi peran penting untuk tim Bigetron Alpha sih menurut gue. terus. Di-cut terus yang gue bilang ketika di game 1 pun dia pakai Esmeralda. Dia tetap melakukan tugasnya. Ya itu tugasnya dia. Itu yang sebagai tugasnya. EXP laner dan buat sekarang Lemon udah memiliki Immortal barusan. Yap. Jadi untuk sekarang tim fight-nya akan sedikit mungkin lebih berimbang karena Immortalnya akan ready dari masing-masing tim. Dan Bigetron kalau mau lihat tim fight apa yang dilakukan RRQ Oshi, lihat Lemonnya. Dia ambil ultimate siapa? Lihat, Lemon Setup seperti apa yang setup akan dibuat. seperti apa yang akan coba dibuat. Heavy spin, oke, ready siap-siap tabrak. Crossbow tank, Lemon bakal ngedive. Tinggal Marky berarti yang bakal kita lihat. Apakah dia akan mempertahankan kondisinya? Tanpa immortal. Iya, tanpa Immortal karena bagi lagi dia hanya memodalkan dirinya dengan Arena Show. Oke, Albert terperangkap. Sangat club as impact dapatkan heavy spin. Albert, immortality-nya pecah. Kali ini Winters Rancho tidak cukup. Hilang satu momen impact. Albert down. Ini bencana. Lemon juga immortality-nya pecah. Ini menjadi orang kedua dan bahkan Lemon tak bisa bertahan. Dan Oh my impact God. Moreno. Man, immortality pecah. Tapi lihat satu, Shining Glow. ya Hampir ampun. menjepit pergerakan dari Skylar. Lihat, 2 orang hilang. Albert dan Lemon. KYY, mereka ingin mencoba menabrak menuju ke arah PSRRQ Oshi. Ini bencana 3 versus 5. Oh, Ini ingat dia. ada Popol Kupa, ada Popol Kupa. Ini mau ditabrak atau enggak nih? Ini kita Bigetron lihat Alpha. aja nih. Sorizo-nya Penny Peja. Sang Winclaw masih bisa digoceng tapi Time Journey akan bertahan sejauh apa? Karena giginya berhasil untuk diamankan dan sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama bagi Bigetron Alpha. Setelah sekian lama kepada Westminion masuk. Ini kemenangan pertama mereka. Bersama dimenangkan Bigetron setelah 2,5 tahun. Harus menunggu. Ini dia game yang ditunggu oleh Bigetron Alpha. 2,5 tahun tidak 5 sia-sia. pertandingan terakhir mereka selalu dimakan 2-0. Sekarang sang robot menunjukkan bahwa mereka ingin berbeda di season yang ke-10 dan ini dia sebuah permainan yang tidak diduga-duga dengan late game powernya dari Bigetron Alpha. Yang begitu powerful targeting mereka. Albert menjadi Gila. target utama, Lemon menjadi target yang kedua, dan terakhir Finn dan R7 yang tidak bisa ditutup lagi kendalinya untuk melakukan defense di bagian high ground. Karena mereka gak punya high ground defender, ingat. Itu dia pick yang sudah ditunjukkan dari awal. Valentina yang begitu powerful ternyata dimakan ketika udah mulai memasuki late game. Dan Cecilion dengan tamparannya kita udah bisa melihat bagaimana stack yang begitu banyak dari Moreno. 1 kali, 2 kali tamparan, mungkin masih gak berasa. Ketiga kalinya Skylar lihat Nggak bisa lagi, Pak. mundur dia. Mundur. Oh, itu mundur udah bukan mundur teratur lagi, Pak. Mundur aur-aur udah punya, Pak. Yang penting selamat aja udah. Iya, balik lagi. Dengan targeting yang begitu pedih sekali ke arah Skylar karena balik lagi. Moreno, ini adalah asuransi di late game. Sementara asuransi bagi teman-teman dari RRQ Hoshi, ini nggak ada. Kita ngomongin siapa di late game? Skylar. No, dia nggak punya critical. Yap. Sementara di sisi lain, itu Scarlet Phantom bisa menjadi sebuah malapetaka atau jadi tangan dari sosok Marky. Wow. Dan Moreno selalu berada di lini terbelakang untuk memberikan dealing damage.